Jagoan Digital, ketemu lagi di podcast Storytelling bersama saya, Kurata Ayuni. Kalau kita sudah masuk ke storytelling, berarti ada kisah-kisah inspiratif yang akan dibagikan oleh narasumber kita. Jagoan Digital, sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang curhat di media sosial tentang susahnya mendapatkan pekerjaan. Atau ada juga yang curhat sudah bekerja, tapi mereka nggak serap dengan lingkungan kerjanya, ingin keluar, ingin resign, tapi ada kekhawatiran karena mereka nggak tahu nih kalau mereka keluar masa depannya kayak gimana. Nah, untuk itu kita jadi punya satu kesimpulan bahwa kita punya sesuatu, harus memiliki sesuatu yang relevan. Contohnya adalah skill atau keterampilan. Di tengah kondisi seperti ini, in this economy, kita tidak hanya bisa mengandalkan ijazah, tapi kita harus punya sesuatu yang relevan, yaitu skill. Dan sekarang kita kedatangan dua narasumber yang bisa dibilang mereka memiliki skill di industri kreatif dan bisa menjadi pintu rezeki, bisa menjadi cuan, dan bisa menjadi mata pencaharian mereka. Jadi buat jagoan digital yang lagi galau, lagi worry tentang masa depannya, kira-kira setelah lulus kuliah saya akan kerja di mana ya? Atau skill yang saya punya ini bisa jadi apa ya? Apakah bisa jadi cuan? Nah, kalau begitu ini adalah podcast yang harus jagoan digital simak sampai akhir. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai memperkenalkan narasumber kita. Di sini ada Kak Sandi dan Kak Sinta. Halo. Selamat sore, Kak Sandi dan Kak Sinta. Terima kasih banyak nih Kak Sandi dan Kak Sinta sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast storytelling kita. Dan mungkin untuk awal podcast kita bisa memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Ladies first ya, Kak Sandi ya. Langsung mempersilahkan Kak Sinta duluan. Oke. Jadi silakan Kak Sinta memperkenalkan dirinya, mungkin background pendidikannya, usahanya apa sekarang, orang Manado asli atau bukan? Oke. Halo jagoan digital, kenalin nih nama saya Yesinta Victoria Yulia Egetan, panjang ya, tapi bisa dipanggil Sinta. Kak Sinta ya. Oke. Ya, sekarang ini saya berkecimpung di industri kreatif dalam bidang event organizer dan dekorasi. Dan memang ada beberapa usaha lagi yang sedang saya jalani. Kalau background pendidikan sendiri, saya itu sarjana ekonomi, Bu. Dan sempat juga menjadi wakil Sulawesi Utara untuk menerima program beasiswa di Universitas Pelita Harapan. Dan sejauh ini, ya saya sangat semangat untuk terus berkarya lewat industri kreatif. Dan ya inilah saya. Tapi saya lihat juga di sosial medianya followersnya lumayan banyak ya. Betul sekali. Instagramnya 93.000, Facebooknya 60-an ribu kayaknya. Itu banyak. Iya, saya juga memang adalah konten kreator yang benar-benar fokus di konten sejak COVID. Konten apa nih, ada spesifik? Sebenarnya sih nggak ada spesifikasi tertentu. Campur-campur. Campur-campur, hanya saja alirannya komedi, Bu. Komedi, iya. Apapun itu saya kemas dalam bentuk lucu-lucuan. Menghibur sih. Iya. Saya salah satu followersnya Kak Sinta soalnya. Soalnya menyadari kehidupan sekarang ini banyak banget tantangannya, berat. Kalau kita tampil dengan konten berat-berat juga kayaknya mempersulit. Betul, orang ngecek sosial media kan untuk mendapatkan hiburan dan inspirasi juga. Betul. Oke, kalau Kak Sandi nih, Kak Sandi silakan memperkenalkan diri dong, Kak Sandi buat jagoan digital di luar sana. Ya, salam kenal semuanya ya, teman-teman atau adik-adik juga ya. Adik-adik kayaknya. Kali ini nama saya Sandi. Saya saat ini sebagai profesional visual branding. Itu adalah sebuah profesi yang terdiri dari multi skill seperti fotografi, videografi, content creator, kemudian jurnalistik. Itu dikemas menjadi satu kemasan. Nah, saya tuh memulai karir saya seperti ini ya sejak mungkin hampir sekitar 15 tahun yang lalu ya di industri kreatif, khususnya fotografi ya Mbak.
sampailah saat ini di mana saya aktif untuk melakukan workshop dan mengajar. Ya banyak juga ya adik-adik di bawah saya yang beberapa sudah punya usaha sendiri dari skill-skill yang saya bagikan. Dan belakangan ini saya menjadi partner resminya di beberapa instansi pemerintah seperti Kodam, Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi untuk membantu UMKM dan para humas untuk memiliki skill-skill yang relevan dengan kondisi kita saat ini. Kalau tadi sempat info ya bahwa kita lagi hidup di zaman yang sulit ya. Nah, jadi apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, itu juga ya sempat saya juga sudah lewati ya, karena dari perusahaan yang hidup sebagai istilahnya budak korporat ya Kak. Pernah jadi budak korporat juga. Dan saya berpikir, waduh saya tidak mau hidup seperti ini terus. Tapi kalau saya keluar, saya mau ngapain? Mau jadi apa? Kegelisahan itu ada juga ternyata. Iya, nah itu nanti mungkin akan kita bahas sebentar ya. Apa saja persiapan yang harus kita lakukan sebelum benar-benar kita memutuskan resign dan berdiri dengan kaki kita sendiri. Iya. Kalau background pendidikannya Kak Sandi dulu backgroundnya apa? Ya, kalau saya sendiri sebenarnya saya hanya sampai SMA ya. Tapi saya mengikuti berbagai macam sertifikat. Kemudian dan banyak banget sertifikatnya. Iya. Certified BNSP ya. Iya, dan saya baru kaget bahwa kemarin ada sertifikat yang memberi kita juga gelar khusus ya. Jadi kalau kita ambil ya digital marketing yang memang proper, yang nasional, saya baru tahu ternyata kemarin saya dikasih gelar namanya gelarnya CDMP, Certified Digital Marketing Profession. Nah, saya coba tanya dong sama teman akademisi saya, ternyata dia jelaskan, oh iya, sekarang mereka juga butuh yang seperti itu. Nah, cuma kan jadi pertanyaan nih, apa nih beda sama ijazah kuliah sama certified? Jadi sebenarnya bedanya itu kalau certified itu ijazah yang tidak permanen atau gelar yang tidak permanen. Setelah masa license saya selesai 3 tahun, saya harus perpanjang lagi. Sedangkan kalau untuk kuliah itu sudah seumur hidup sampai mati kita punya. Tapi kalau dibilang skill, dua-duanya itu bergantung ya. Dan itu dua-dua diakui pemerintah. Karena yang keluarkan juga pemerintah, Kak. Seperti itu kira-kira. Oke. Ini salah satu kesamaannya dari Kak Sinta sama Kak Sandi adalah dua-duanya berarti pernah menjadi pekerja kantoran ya. Pernah. Kak Sinta juga pernah. Dulu kalau Kak Sinta dulu kerja di mana? Memang saya cukup banyak ya Bu. Pengalaman kerjanya. Iya, di CV-nya tuh lumayan banyak disebutkan ya. Iya, saya pernah menjadi staf ekspor impor di PT Tempuran Emas. Kebetulan di Jakarta itu kerjanya dalam kontainer. Wah. Dan kemudian perempuan lagi tangguh banget. Dan saya ada shiftnya 24 jam loh Bu. Dari jam 8 pagi sampai 8 pagi besoknya. Itu berapa tahun tuh Bu di situ? Saya di situ sekitar 2 tahun lebih. Oke, lumayan. Iya. Terus waktu itu orang tua saya sakit, jadi tengokin ke Manado, resign dulu. Kemudian 3 bulan kemudian kembali lagi ke Jakarta, masuk ke Telkomsel, jadi staff finance. Dari situ ada tawaran untuk masuk ke perusahaan pengeboran minyak di Sunter. Background pekerjaan saya rata-rata di Jakarta, Bu, gitu. Pengalamannya bagus dong ya, apalagi ganti-ganti perusahaan gitu. Ya, karena saya ingin belajar lebih banyak dan melihat dunia lebih luas. Betul. Kemudian dari pengeboran minyak itu saya kemudian memutuskan untuk usaha. Karena sejak bekerja di pengeboran minyak juga saya memang sudah sambil usaha malamnya. Oke. Nanti kita akan masuk ke situ kira-kira apa pertimbangannya, karena itu kan bukan suatu keputusan yang mudah pastinya. Betul. Oke, disimpan dulu. Saya ke Kak Sandi lagi nih. Kalau Kak Sandi tadi udah sempat mention sih tadi beberapa pekerjaannya sebelum akhirnya terjun ke dunia fotografi secara serius. Dengan background SMA kira-kira sekarang kan banyak orang yang ada di luar sana, ada selentingan yang bilang kalau mau cari kerja atau mau dapat pekerjaan yang bagus itu harus minimal diploma atau S1. Nah, kalau Kak Sandi tuh melihatnya seperti apa? Dengan pengalaman Kak Sandi nih. Oke, jadi memang pengalaman saya ini Mbak ini cukup unik ya. Sewaktu saya presentasi di kantor pusat, saya satu dari 2 orang yang hanya lulusan SMA di antara sarjana-sarjana. Tetapi saya pernah tanya, kenapa direktur saya merekrut saya waktu itu?
Jadi memang waktu tahun 2018 ada sebuah perusahaan multinasional yang sudah diambang istilahnya Bangkrut ya? bukan bangkrut ya, dia tidak mungkin bangkrut ya, Iya. masih ada sampai sekarang. Cuma Oh, waktu oke. itu Jadi pimpinan yang ada di cabang sini, mungkin dia mau jadi anggota dewan, tiba-tiba dia tinggalkan semua. Oke. Nah, sementara ada banyak sekali proyek yang sementara berjalan dan sudah dikomplain. Jadi waktu itu mereka cari orang di sini, siapa yang bisa handle di sini. Di bagian apa tuh spesifiknya? Ya, HR management, Kak. HRD, Jadi oke. waktu itu saya ditunjuk menjadi PIC bisnis untuk Indonesia Timur. Wow. Ditunjuknya itu bukan karena saya melamar dan lain-lainnya, karena memang ada kebutuhan spesifik. Nah, langsung di masalahnya, calling ya, dipanggil. iya, kebetulan teman saya di cabang Papua, dia dekat dengan saya kan. Dia kasih tahu, San, kami lagi sangat butuh orang, tapi mereka cari orang yang terpercaya. Oke. Nah, terpercaya karena kantor pusat tuh waktu itu di sini tidak ada siapa-siapa. Mereka harus cari betul-betul orang yang bisa mereka pegang waktu itu. Nah, sayalah waktu itu yang diminta. Tapi dengan pertimbangan minimal tadi, Kak, D3 atau S1. Saya bilang waktu interview by phone, saya bilang jelaskan latar belakang saya seperti ini. Bos saya bilang saya cari orang yang bisa kerja. Ijazah itu belakangan. Coba kamu buktikan kalau memang kamu bisa selama 2 bulan ini kita akan rekrut langsung jadi staff intern di dalam. Jadi waktu itu memang yang pertama, Kak, yang saya lihat adalah kepercayaan itu sulit saat ini untuk didapatkan. Tadi sempat ngobrol di bawah ya, Bu, bahwa kepercayaan itu salah satu nilai jual kita. Nah, yang kedua, kita harus mau belajar dan beradaptasi. Jadi saya yang latar belakangnya sudah sekitar 5-6 tahun di industri foto, tiba-tiba saya harus masuk dunia perkantoran. Dulu waktu selesai sekolah sempat kerja juga di salah satu perkantoran 1 tahun, tapi saya convert lagi ke foto ya. Nah, jadi karena saya sudah punya pengalaman sebelumnya, jadi saya sudah tahu nih gimana sih cara komunikasi antara cabang dan pusat, mitigasi kejadian-kejadian itu seperti apa. Nah, itu yang saya lakukan. Dan tadi ya, Kak, istilahnya, dan saya ikut pegangan bos saya, kita cari orang yang bisa kerja, bukan ijazah. Karena kenapa, Kak? Waktu saya presentasi, Manado sendiri menghasilkan 20.000 sarjana setiap tahun. Tapi dari 20.000 sarjana ini berapa banyak yang bisa terserap? Hanya sedikit. Karena alasannya orang yang sudah punya ijazah tinggi kadang-kadang tidak mau bekerja dari bawah. Sedangkan di posisinya, ya posisi saat ini misalnya gengsi ya mungkin ya. Sarjana ekonomi di setiap perusahaan, setiap cabang kita mungkin hanya butuh 1 atau 2 orang. Sedangkan yang lulus ini 1.000 orang. Otomatis yang lain itu harus bisa kerja dari bawah. Nah, jadi skill yang ketiga itu adalah kita jangan pilih-pilih kerja, Kak, dalam situasi seperti ini. Saya kerja itu dari bawah, Kak, dari istilahnya koordinasinya ke security, disuruh ke sini, ke sana, sampai saya bisa duduk bersama sama para GM-GM ini, ya. Dan ketika sekali lagi waktu ngomong, ya mereka selalu kaget lah, kok bapaknya cuma SMA, tapi bisa handle karyawan saya yang bahkan waktu itu ada jumlahnya sekitar 160 dan terdiri dari banyak sarjana. Berapa tahun tuh, Kak, di sana? Saya kena layoff 2020, Kak. Karena pas pandemi. Bukan karena apa, kami dari 22.000 karyawan seluruh Indonesia, kami sisa sekitar 11.000 dan saya yang masuk di sana. Itu nama perusahaannya PT Tridaya Dimensi Indonesia. Dia itu memegang proyek seperti Telkomsel, Kalbe, OVO, MNC, Dufan, dan lain-lain seperti itu, kan. Nah, setelah di dunia kerja nih beberapa tahun ya, kemudian memutuskan untuk keluar atau ada yang memutuskan untuk keluar. Kalau Kak Sandi ya dapat kena layoff karena pandemi, itu kan harus survive ya. Karena kan ya mungkin ada tabungan mungkin dari gaji sebelumnya, tapi ya sampai kapan sih tabungan itu kemudian habis? Kemudian gimana sih memulai dari awal? Apakah memang sudah punya skill sebelumnya atau skill itu dipelajari setelah kemudian memutuskan untuk keluar dari pekerjaan kantorannya? Mungkin dari Kak Sinta dulu mungkin. Ya, oke. Kalau saya sendiri ya, Bu,
Memang saya cukup bersyukur punya orang tua yang bermental Kolonial. kolonial. Petara. Betul. Karena saya sendiri dari keturunan opa saya masih ada keturunan Belanda, di mana di rumah itu sistem pendidikan Belanda luar biasa gitu, Bu. Disiplinnya, semuanya. Jadi walaupun saat itu ada banyak pembantu, tapi kakak beradik mama saya itu betul-betul dilatih harus bisa semua pekerjaan di rumah. Sendiri ya. Gitu. Setiap hari dibagi tugas. Nah, pendidikan seperti itu yang diteruskan kepada kami. Sehingga saya merasakan yang namanya masa kecil itu tidak bisa mau apa-apa minta. Padahal orang tua saya dua-duanya punya pekerjaan yang baik. Mama saya itu guru bahasa Jepang. Dan papa saya juga punya usaha. Tapi ketika saya bilang, Mama saya mau beli ini. Mama saya tidak kasih barangnya. Mama saya ambil gunting, ambil kertas, ambil lem, kasih contoh, terus disuruh buat sendiri. Dibilang, ini kamu buat jadi huruf-huruf, bikin nama, terus kamu laminating, kasih pita yang cantik, jual ke teman-temanmu buat nama mereka sebagai pembatas buku. Ada uangnya dari situ, beli apa yang kamu mau. Besoknya saya mau minta apa lagi, mama saya bawa pulang keripik pisang, 2 plastik merah, Bu. Saya yang sekolah di sekolah SMU Don Bosco ya saat itu, yang kita tahu bersama, di situ banyak anak-anak yang dari keluarga yang mapan, menengah ke atas lah itu sekolahnya ya. Saya harus bawa keripik, jual dulu, hasilnya baru saya beli. Dari situ kami mulai terlatih anak-anak untuk segala sesuatu harus diusahakan. Dan terlatih juga jiwa wirausahanya gitu. Sehingga ketika pun saya memutuskan berhenti dari satu pekerjaan dan beralih menjadi pengusaha, bukan sesuatu yang harus saya pikirkan dengan berat, karena sudah saya kerjakan sejak kecil. Gitu. Udah ada bekal mental dan juga skill ya, hard skillnya, soft skillnya sudah ada. Kalau skillnya ya mungkin skill jualan aja skill ya. Jualan. Tapi untuk skill yang lebih spesifik usahanya apa, itu saya latih perlahan-lahan sendiri setelah terjun ke dunia bisnis. Gitu. Berarti memang sudah ada bekal dari kecil dari orang tua gitu, untuk membentuk mental wirausahanya itu. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya memutuskan untuk keluar itu ada alasan apa? Terakhir tua itu tadi saya atau? kerja di pengeboran minyak. Memang mama saya itu, Bu, sakit dari usia muda. Jadi sakitnya macam-macam, ada tumor payudara, kemudian ya berbagai penyakit, dan puncaknya itu ketika saya bekerja di pengeboran minyak, mama saya sakitnya cukup parah, jadi saya memutuskan kembali ke Manado gitu untuk lihat orang tua, karena kami cuma 2 bersaudara, dan kebetulan saat itu adik saya juga sedang mengikuti pendidikan di Jakarta. Jadi ya saya lah yang paling bisa untuk mengalah Anak gitu. tertua ya. Iya. Tanggung jawabnya luar biasa orang Tapi tua. saya selalu berkeyakinan dimanapun saya pergi, saya harus tetap bisa berdiri kaki sendiri, mau usaha, mau kerja, apapun itu. Asal bergerak aja. Iya. Sehingga tidak ada kekhawatiran, aduh nanti kalau di sana mau ngapain, mau bagaimana, ini mulai dari awal. Saya pulang ke Manado jualan es loh, Bu. Berarti sangat optimis ya, Ibu Sinta ini. Optimis. Dan itu juga yang saya ajarkan ke anak-anak saya, bahwa tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Apapun yang kita mau upayakan dengan sekuat tenaga, akan selalu ada tangan Tuhan yang menolong. Gitu. Itu yang paling penting juga, percaya ya sama petunjuk sama Tuhan. Kalau Kak Sandi sendiri nih, tadi kan kena layoff ya, pandemi. Habis itu panik nggak? Waktu kena layoff udah berkeluarga atau masih single? Sudah berkeluarga, apalagi udah berkeluarga kan? Udah keluarga, udah punya cicilan. Nah, udah punya cicilan. Gue gimana tuh? Kepala keluarga nih soalnya. Perusahaan sebelumnya ya posisinya cukup bagus, kan income cukup stabil lah. Biasa lah Bu, kita mulai kredit, layoff nih, pusing. Terus gimana dong? Tapi setelah itu 2 tahun kemudian kan keadaan udah mulai stabil lah. Masuklah Shopee di Sulawesi Utara. Kebetulan saya masih atasan saya yang di kantor sebelumnya, dia pindah ke Shopee. Nah, dia rekrut lagi saya. San, ayo San, bantu lagi di sini. Jadi sempat pegang Shopee juga se-Indonesia Timur untuk ekspedisi ya. Itu sampai tahun 2023. Nah, di 2023 itu
Kami satu perusahaan dari Bank Mandiri, anak perusahaan yang pegang Shopee. Kami dapat proyek besar, Bang Sulut, waktu baru pertama kali. Direkrutlah saya lagi. San, pindah lagi ke sana. Nah, bukan setahun ya, 6 bulan, saya sudah mulai merasa nih, waduh, kayaknya bukan ini nih. Kalau di perusahaan-perusahaan sebelumnya, karena kantornya banyak, jadi saya bisa visit kan, kiri kanan. Artinya, saya bisa melakukan side hustle saya, seperti foto dan lain-lain masih bisa nih. Nah, tiba-tiba di proyek yang baru ini, di Bang Sulut, saya kan harus standby nih, sampai 12 jam. Saya udah mulai rasa gelisah, waduh, kok begini, ini kehidupan macam apa. Saya langsung berpikir, tapi tadi, Kak, saya tidak boleh langsung nekat shifting karir tanpa mempersiapkan. Saya mulai meriset peluang-peluang apa yang bisa saya lakukan sebelum saya shifting karir. Jadi selama hampir 1,5 tahun di Bang Sulut itu, saya sudah mulai mengikuti berbagai macam sertifikasi, terutama AI. Itu sudah membekali diri dengan sertifikasi. Jadi saya tidak nekat, Kak. Saya perhitungkan. Harus ada perhitungan. Jadi waktu itu AI baru pertama kali keluar, Copilot pertama. Maka orang-orang ketika mereka booming soal AI, kami sudah praktek, sudah 1 tahun sebelumnya lebih awal. Dan ternyata itu menjadi modal besar ketika AI itu sangat digunakan di berbagai macam sektor, termasuk industri kreatif. Itu presentasinya sekitar 80% konten pakai AI. Nah, saya beruntung karena saya mempersiapkan itu dari awal. Saya bayar kursusnya, saya ikut sertifikat. Udah ikut kursus juga? Udah ada waktu itu dari luar. Karena kan kita udah langsung dapat infonya kan. Cuma waktu itu belum se-booming sekarang. Makanya kalau saya kumpulin sertifikat AI saya lumayan banyak nih. Cuma itu ya, sayangnya dari negara sendiri kita belum ada satu sertifikat yang memang betul-betul concern. Artinya yang mengeluarkan ini kan masih dalam bentuk yayasan-yayasan. Sedangkan kalau ya minimal dia sudah BNSP kan, nah ini sudah menarik. Nah itu setahu kita sejauh ini belum ada. Jadi saya mempersiapkan hal-hal tersebut dan tadi Kak, memperlengkapi diri dengan berbagai macam sertifikasi yang bisa membuka peluang baru. Dan ternyata, nah itu berhasil Kak, untuk kasus saya ya. Ini ceritanya Kak Sandi sama Kak Sinta ini sangat melengkapi ya. Satu dari segi mental, yang satu memang dari segi persiapan skill setnya udah dipersiapkan sedini mungkin untuk jadi bekal kalau misalnya keluar. Jadi 1,5 tahun tadi ya Kak Sandi di Bank Indonesia. Hampir 1,5 tahun. Bang Sulut Kak. Bang Sulut, di Bang Sulut. Dan kalau yang saya lihat di Kak Sandi ini, kayak Sandi kayaknya networkingnya bagus ya. Iya. Kayaknya teman-temannya itu sangat membantu ya, merekomendasikan. Berarti Kak Sandi ini bisa dibilang orang yang amanah kayaknya ya. Dalam arti bisa dipercaya karena direkomendasikan terus nih sama teman-temannya. Kalau misalnya untuk jagoan digital di luar sana nih yang sekarang masih galau. Sekarang kan saya sering banget baca-baca threads ya. Karena di threads itu saya lihat banyak orang yang suka ngobrol gitu ya. Banyak orang yang suka ngobrol. Terus di belakangan ini tuh saya ngelihat orang tuh suka curhat ya. Curhat tentang misalnya kayak gini. Bulan depan usia saya 30 tahun. Kasih dong saya saran kira-kira skill apa atau apa yang harus saya siapkan kalau misalnya saya udah 30 tahun memasuki usia 30 tahun, apa yang harus saya siapkan. Gitu. Jadi kayak apakah ini mereka memang tidak bisa melihat di sekitar atau kayak bagaimana. Nah, kalau misalnya Kak Sinta dan Kak Sandi kira-kira apa sih yang Kak Sandi bisa sampaikan untuk anak-anak Gen Z terutama yang tidak punya skill atau mereka punya skill tapi mereka masih ragu apakah skill ini tuh bisa menjadi mata pencaharian utama gitu ataupun jadi side hustle gitu kan, karena ya sekarang walaupun kita punya penghasilan kayak kami aja PNS tapi apa ya side hustle atau sampingan lain yang bisa dibuat, apakah jualan kah atau apakah jasa kah. Nah kira-kira apa nih melihat dari mungkin karakteristik atau kepribadian Gen Z nih. Mulai dari Kak Sinta dulu. Boleh. Yang punya anak Gen Z juga kan? Iya. Kalau saya sih, saya selalu mengarahkan anak saya ya untuk kamu gali dong, kenali diri kamu seutuhnya gitu. Karena dari situ dia jadi paham minatnya kemana,
skill-nya apa Jadi harus gitu. tahu, harus menggali diri dulu, Harus, passion-nya, kesukaan, betul-betul minatnya harus. di bidang Iya. apa. Betul. Kadang-kadang anak saya bilang, "Mami, tapi kakak sukanya ini." Cari tahu yang paling kamu suka yang mana, jadilah ahli di bidang itu. Dan fokus. Karena memang banyak sekali masalah sekarang ini yang terjadi karena kurangnya fokus. Iya. Jadi kayak anak saya itu suka sekali main Mobile Legend. Saya bilang, kalau kamu memang suka main Mobile Legend, jadi ahli di bidang itu. Kalau perlu masuk Bikin jadi game. atlet, jadi atlet. Oh, gitu. atlet, betul. Karena sekarang ada E-sport. kan atlet Mobile Legend gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga masa-masa di mana dia capek itu terus mainannya, jadi mulai main yang lain-lain. Saya bilang fokus. Kalau kamu mau jadi ahli di situ, fokus di satu itu aja. Karena kita tidak perlu menjadi ahli di segala bidang. Betul. Cukup satu, tapi betul-betul fokus dan kerjakan itu secara profesional sampai dunia menotis skill kita yang di bidang itu betul-betul berharga dan dibutuhkan. Jadi kalau saya itu sih yang pertama, kenali dirinya, kenali minatnya di mana, kemudian fokuslah untuk membekali diri supaya kita siap dengan bidang yang kita sukai ini, menjadi ahli dalam bidang itu. Sekarang juga kan banyak ya di luar sana yang menyediakan tes-tes untuk self assessment. Jadi kita bisa tahu sebenarnya bakat kita itu ada di bidang apa kan. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya aduh bingung apa ya coba ada banyak bisa cari websitenya atau sosial medianya. Ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Betul. Gitu ya, untuk Dan jujur sih saya seringkali juga kasih project-project ke anak-anak gitu. Sebenarnya untuk melihat kayaknya dia kuat nih di sini. Oh ya, ngetes ya. Iya, karena orang tua juga butuh kreatif. Betul. Kak. Jadi anak-anak Kak Sinta ini udah ujian di sekolah, ujian di rumah juga. Ujian di rumah. Tapi kalau di rumah kan pendekatannya seperti sahabat kita di rumah gitu ya. Jadi tidak tertekan gitu. Kalau di sekolah kan kadang lebih stres karena ada tuntutannya. Lebih serius. Kalau di sini tidak ada tuntutannya. Saya cuma mau lihat kayaknya dia kuatnya di sini. Oke. Dan sekarang kayaknya udah tahu nih. Sudah tahu. Udah tahu di mana minat anaknya. Jadi tinggal diarahkan ya. Betul. Oke. Jadi kalau dari Kak Sinta tuh harus menggali minatnya apa dulu nih. Harus mengenali diri dulu ya. Oke. Kalau dari Kak Sandi? Ya, saya melengkapi informasi Kak Sinta tadi ya. Saya sangat setuju ya. Skill first, money after. Oke. Ya, jadi seperti tadi ya Kak. Tapi kita lebih spesifik ke sahabat, apa tadi itu istilahnya Kak? Jagoan digital. Iya, ke teman-teman jagoan digital ya. Saya kasih sedikit tip istilahnya, bagaimana kita bisa mempersiapkan side hustle atau shifting karir. Nah, jadi misalnya buat teman-teman yang saat ini masih bekerja di sebuah perusahaan, masih dapat pemasukan yang aman istilahnya, meskipun kerjanya udah tidak enak, lingkungan toksik, keep survive. Keep survive guys, ingat itu. Keep survive. Karena itu juga yang sebenarnya saya alami juga ya. Tapi mau tidak mau kita kan tidak mau gegabah. Betul. Nah, pada saat yang sama, coba cari kursus-kursus online. Ada satu, nggak apa-apa ya Kak sebut ini? Nggak apa-apa, boleh silakan. Udemy Academy namanya. Itu dia ada ribuan kursus yang sangat luar biasa di sana yang bisa kita akses dari mana saja secara ada online. juga Digital Talent Scholarship. Ya, alumninya. Jadi sambil juga, karena saya juga seingat saya pernah ikut juga waktu itu di awal-awal ya. Nah, jadi kita persiapkan seperti itu dulu Kak. Kemudian kita kerucutkan kayak tadi Kakak bilang bahwa kita harus tahu dong minatnya kita di mana. Jadi kita buat sebuah data, passion kita paling kuat di mana sih? Nah, kalau kita sudah dapat itu, kita kejar yang itu terus. Itu sama halnya yang saya lakukan. Dari sekian banyak kursus yang saya ikuti, ternyata saya hanya betul-betul tertarik hanya terhadap dua tadi, yang AI dan visual branding. Ini yang betul-betul saya kejar. Nah, dan yang kedua adalah anggap kursus-kursus seperti tadi investasi jangka panjang. Betul. Kadang kita tuh punya masalah, ini bayar. Ya saya juga bayar jutaan rupiah. Tapi hasilnya saya lihat manfaatnya sekarang. Jadi buat teman-teman yang masih punya gaji atau Gen Z yang masih bisa minta duit ke orang tua, coba ikut kursus-kursus seperti itu. Karena saya sering nonton juga yang Malaka Project, bahwa keberuntungan itu bisa diciptakan.
Betul. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kita harus persiapkan diri kita, Persiapan diri. skill kita ketika momennya datang, kita sudah siap. Itu ibaratnya seperti kita surfing ya, Iya. ombak. Tidak mungkin pesurfing itu akan datang ketika dia tidak belajar berenang Iya. atau belajar berselancar. Betul, Jadi betul. kita siapkan dulu. Seperti saya sudah mempersiapkan banyak skill soal digital marketing, visual branding, AI dan lain-lain. Ketika saya bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan hal tersebut, saya sudah siap. Dan itu Karena udah terjadi Kak, beberapa kasus ditanya, ini kira-kira bikin apa? Kebetulan saya udah belajar. Gimana kalau kita seperti ini? Dan yang tadi Kak ya, skill first. Jadi saya banyak di awal itu pro bono project. Ya saya harus iklankan dulu Ya. skill dan kemampuan Betul. saya. Dan belakangan akhirnya project pertama mungkin gratis. Kedua gratis, tapi ketiga, keempat, kelima mereka akan bayar sesuai dengan kompetensi kita. Tidak ditawar murah lagi. Ya, Nah itu oke. berdasarkan apa yang saya Pengalamannya Kak Sandi. Heeh. Jadi kalau Kak lewat. Sandi ini harus membekali diri dengan skill set Ya. Ya, yang berbayar, apalagi yang digital talent scholarship gratis guys. Iya, betul. Iya. Iya. gratis Hanya dan invest- ilmunya luar Iya. biasa. Ini luar biasa, hanya investasi waktu, ya kuota internet mungkin Mm-mm. ya. Tapi sama sekali tidak dipungut biaya, bisa diikuti secara online atau offline, cek aja balai-balai yang ada di lokasi Jagoan Digital. Kalau di Sulawesi Utara ada di Manado ya. Oke. Terus yang tadi juga sempat disampaikan sama Kak Sandi adalah harus bertahan dulu ya, jangan, harus ada perhitungan lah Iya. kalau misalnya mau resign ya, atau misalnya mau buka usaha. Nah, kalau buka usaha tapi tidak ada skill ya hanya buang-buang modal mungkin ya, Betul. buang-buang uang. Terus ini tadi dikatakan sama Kak Sinta juga bahwa kalau Kak Sinta pandangannya kita cukup fokus ke satu aja tapi itu dalam, menjadi ahli. Nah, kalau sekarang kan di tempat kerja kita nih pegawai-pegawai atau mungkin kalau misalnya kita jadi pengusaha, itu kadang dituntut untuk multitasking kan. Maksudnya tadi kalau misalnya kita punya skill, ada nih misalnya dia bisa mengetik. Misalnya dia bisa mengetik 10 jari, tapi dibutuhkan juga dia juga bisa digital marketing, dibutuhkan juga dia bisa editing, dia bisa video. Nah, jadi kira-kira nih harus berapa skill sih yang harus dimiliki, atau kalau mungkin pandangannya skill itu bisa dipelajari atau bisa dapat partner, tapi yang paling penting nih, yang paling penting yang ya kalau memang nggak bisa punya banyak skill, yang penting ini satu ini dulu yang harus dimiliki oleh jagoan digital, kira-kira apa? Kalau saya sih mental ya, Mental ya. karena percuma kita punya skill banyak, kita punya koneksi di mana-mana, tapi mental kita nggak tangguh gitu. Oh, oke. Sehingga ketemu proses kehidupan sedikit aja, ciut. Ada gesekan sedikit di tempat kerja. Baper. Karena ya memang nggak bisa dipungkiri. Baper itu bisa membuat kita jauh dari kesuksesan. Iya. Karena kesuksesannya udah di sini, karena baper akhirnya mundur gitu. Jadi memang buat saya yang terutama adalah kesiapan mental untuk menghadapi segala persoalan. Kak Sinta itu mental force ya. Mental. Skill gitu. itu berarti bisa dipelajari ya by the time. Pasti. Dengan punya mental yang kuat dan mental yang mau maju, maka dengan sendirinya dia akan berusaha untuk belajar apapun skillnya. Kayak saya dulu awalnya kan saya seorang event organizer yang mana untuk bikin flyer saya pakai vendor, untuk MC saya pakai vendor, untuk editing video, untuk fotografer saya pakai vendor. Jadi nggak semuanya dikerjakan sendiri. Tapi dengan berjalannya waktu kok saya ribet, udah deket lagi jam acara, MC-nya belum datang, udah deadline desainnya belum jadi, maka saya mulai belajar sendiri secara otodidak. Gimana sih caranya saya buat flyer yang bagus, saya desain grafis, saya
macam-macam saya pelajari. Akhirnya segala sesuatu komponen dalam sebuah event saya bisa tanpa harus berharap orang lain gitu. Jadi itu yang saya bilang, ketika mental kita memang kita mau maju, mau survive, mau Gigih bertahan, gigih dalam segala macam persoalan yang kita hadapi, maka otomatis keinginan untuk menambah skill itu akan muncul dengan sendirinya. Dan orang-orang yang punya mental baja, ketika mempelajari sesuatu dia akan belajar sungguh-sungguh sampai benar-benar tahu, bukan sekedar tahu aja gitu, tapi benar-benar jago dalam bidang itu. Oke. Jadi kita akan bahas mungkin sebentar sedikit tentang mental tadi ya. Iya. Kita ke Kak Sandi dulu. Kalau Kak Sandi gimana Kak Sandi? Oke, kalau saya mungkin critical thinking. Oke, betul sekali. Jadi Apalagi dengan AI sekarang ya. Apa yang kakak tadi jelaskan. Betul-betul sangat melengkapi nih kakak-kakak berdua nih. Kalau kita di bahasa resminya itu kemampuan critical thinking. Yes. Jadi critical thinking ini adalah sebuah kemampuan yang bisa dipelajari. Di dalam itu ada good skill communication. Yes. Kemudian di dalam itu ada skill lain-lainnya. Tetapi meskipun ada AI, meskipun dikatakan AI akan mengganti puluhan ribu pekerja di seluruh dunia, tapi mereka yang menguasai critical thinking tidak pernah akan tergantikan. Betul sekali. AI itu hanya selalu bisa kasih ide, tapi yang eksekusi adalah manusia itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita punya cara berpikirnya kita selalu problem solve, itu sudah modal yang sangat kuat. Skill itu tadi ya Kak, learning by doing. Betul. Sambil jalan, ya sudahlah. Nanti kalau kita dapat apa, mentalnya baja, kayak tadi mau tidak mau yang dari ada batu udah diloncatin aja batunya ya. Jadi itu akan kita dapat di jalan pada saatnya nanti. Tapi tadi ya, orang-orang yang punya critical thinking, mental yang baja itu sangat sulit. Makanya kenapa sekarang Gen Z itu disebut generasi strawberry. Nah, itu dia. Good looking tapi lembek. Nah, jadi buat teman-teman kita ya jangan seperti itu. Yang kita harus kuatkan adalah mental tadi dan kemampuan kita berpikir yang rasional. Itu yang sangat sulit. Nah, di perusahaan itu Kak, mereka mencari orang-orang seperti itu. Ya, betul. Di perusahaan itu mereka mencari orang-orang seperti itu. Jadi misalnya kita dikasih project nih. Skill kita mungkin seperti saya fotografer, tapi karena kita punya critical thinking yang kuat, akhirnya kita bisa apa istilahnya menganalisa berbagai macam situasi dan lain-lain. Nah, yang kedua yang melengkapi critical thinking ini adalah good skill communication. Ini yang sangat penting. Kebanyakan banyak departemen dalam sebuah perusahaan besar atau project menjadi terhambat karena tadi baper. Artinya dia tidak punya komunikasi yang bagus. Tetapi kalau kita bisa menyampaikan apa yang kita rasa, kemauan kita seperti apa, mempertimbangkan kekurangan tim kita, nah itu akan memperkuat kita. Karena pekerjaan dalam satu tim itu bukan hanya terdiri dari skill satu orang atau satu manusia. Ini terdiri dari secara kolektif. Nah, dua ini adalah modal kuat, Kak. Critical thinking dan good skill communication. Dimanapun kita berada, kalau kita kuasai ini, apapun itu akan jadi. Ya. Saya sepakat juga nih critical thinking, apalagi tadi disebut ya, sudah banyak sekali tools-tools AI, kadang kita kalau misalnya mau baca esai, kita udah sulit nih membedakan ini buatan manusia atau buatan AI. Jadi kalau ada data-data memang harus di cross check. Di cross check lagi ya. Kalau misalnya kita ngelihat, dari kata-katanya udah bagus, tapi kita nggak punya critical thinking untuk memvalidasi data-data tersebut ya. Nah itu juga berbahaya ya, apalagi kalau misalnya dipublikasikan misalnya laporan tersebut di khalayak umum. Masalah communication tadi ya saya juga sepakat bahwa salah satu skill yang harus dimiliki oleh jagoan digital selain skill-skill IT digital atau apapun itu adalah communication. Dan memang kalau dilihat karena memang di kantor ini juga banyak anak-anak magang dari Gen Z kan. Nah, magang dari Gen Z itu memang kalau diajak komunikasi tuh nggak tahu apakah ini malu-malu atau diajak diskusi kayak susah sekali untuk bisa keluar inisiatif ide-idenya. Pernah ada pengalaman kerja sama dengan Gen Z nggak Kak Sinta sama Kak Sandi? Ya karena saya di rumah anaknya Gen Z. Iya, oke. Jadi setiap hari bergaul dengan usia itu gitu, Bu. Kalau dari profesional ini, dari pekerjaannya kerja sama dengan anak muda, ada tantangannya nggak? Ada. Ya itu. Ketika saya suruh dia untuk ini project kamu harus tampil gitu. Ada aja.
tidak percaya diri lah, begini dan begitu banyak hal gitu. Minder ya. Minder. Karena ya itu tidak punya keyakinan sama diri sendiri bahwa dia mampu. Dan sebenarnya itu peran orang tua sih, Kak. Ya betul. Untuk mendidik dari kecil, melatih mental mereka, untuk mereka berani tampil. Berani mengemukakan pendapat dari Betul, kecil betul. sehingga bisa berani tampil ya. Betul. Gitu. Jadi memang sebelumnya ke Kak Sandi dulu deh. Kalau Kak Sandi pengalamannya kerjasama dengan generasi muda atau Gen Z terutama pernah nggak? Terus Dan banyak sekali. kesannya gimana? Nano-nano ya. Nano. Jadi gini Kak, pernah baca meme ya, generasi terkuat adalah millennials. Iya. Mereka harus bertanggung jawab kepada baby boomers yang tua-tua sambil melatih mental Gen Z. Yes. Nah itu yang terjadi di kita Kak. Jadi di proyek saya yang terakhir itu, ya atasan saya sudah pasti kayak tadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang generasinya jauh. Bawaan saya Gen Z semua. Okay. Nah ini problem yang sangat berat. Di satu sisi kami di tengah nih, menjembatani antara komunikasi atasan kami dan tim kerja kami yang di bawah. Salah komunikasi Kak, proyeknya hancur. Gen Z itu adalah generasi yang paling tidak takut mati atau dipecat. Oh iya, betul sekali. Kita ngancam mereka, betul. Mereka ngancam balik. Betul sekali. Ya, di satu sisi kita butuh mereka. Yeah. Kita butuh tenaga mereka, kita butuh bantuan mereka. Di satu sisi, ya kita juga ditekan dari generasi yang di atas. Jadi kalau dilema saya sangat dilema Kak. Jadi saya tuh dilatih, pada akhirnya saya belajar skill komunikasi itu untuk berperan menjadi dua figuran ya. Figuran profesional yang harus berbicara dengan bahasa yang sangat profesional dengan para atasan, dan menjadi figuran yang istilahnya Gen Z untuk bisa duduk bareng bersama mereka. Jadi temannya. Ya, contoh kasus Gen Z ini di kantor itu bisa dikatakan generasi yang paling tidak produktif. Mereka suka-suka hati. Tapi coba kita rubah situasinya. Guys, ngopi yuk di bawah, di rumah kopi, kan di bawah kantor ada rumah. Pendekatannya beda. Ya, itu idenya luar biasa. Dan setelah itu oke, apakah boleh? Nah, tapi kalau dengan atasan, nggak bisa di rumah kopi Kak. Harus di ruang rapat, laptop, PowerPoint dan lain-lain. Kalau mereka udah gimana nih Bang? Oh ya gini. Oke, mantap. Gen Z itu kreatif. Sangat kreatif. Ya? Tapi mereka tidak bisa dikekang. Tidak bisa dikekang. Saya belajar banyak itu. Jadi artinya kita harus main tarik ulur sama mereka. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek juga. Karena kalau terlalu lembek, mereka kehilangan arah. Mereka butuh kita untuk mendirect. Jadi ya istilahnya dikasih keleluasaan. Oke, kamu kesana. Kalau dia udah mulai mirip, tarik lagi. Gitu aja sih Kak. Tapi kalau kita pakai yang cara tadi yang apa? Kolonial, waduh. Kabur ya. Kabur mereka. Kan mereka nggak takut kalau misalnya keluar dari pekerjaan karena mereka pikir ya bisa cari pekerjaan yang lain. Mereka pikir mereka masih muda. Melek teknologi, apa sih yang nggak bisa kami lakukan? Tapi memang nyatanya kita memang butuh mereka ya. Sangat butuh. Skillnya, kreativitasnya ya. Cuman memang ya karena ini kita bertiga ini kayaknya generasi milenial jadi sama-sama belajar ya, kita mempelajari memang. Nah ini lagi nih yang menarik untuk dibahas, mungkin masalah ini mungkin agak sedikit lebih ke pengalaman mungkin ya, tentang pengelolaan penghasilan. Karena kan ya bekerja di industri kreatif beda sama misalnya saya PNS itu kan sudah ada takarannya, gajinya sekian, kemudian tunkinnya sekian, uang makannya sekian. Kalau industri kreatif kan fluktuatif ya, beda-beda. Tapi biasanya lebih tinggi daripada PNS ya. Nah kalau untuk jagoan digital yang mungkin sekarang masih awal-awal bekerja atau awal-awal merintis usaha. Karena biasanya kalau anak muda tuh dapat penghasilan atau dapat gaji atau dapat uang lah dari usaha mereka itu langsung kayaknya mau membeli apa yang dulu mereka nggak bisa beli atau mau memiliki apa yang dulu yang dicita-citakan. Nah kalau dari Kak Sandi dan Kak Sinta apa sih wejangan-wejangannya kalau misalnya untuk pengelolaan kalau ada penghasilan pertama dari usaha gitu, itu sebaiknya bagaimana? Apakah ditabung dulu atau diputar dulu atau seperti apa? Atau beli aset dulu atau kayak gimana?
Karena saya mulai usaha dari nol ya, Ya. bisa dibilang minus juga. Minus, oke. Jadi dapat satu project, dapat uang dari situ harus saya sisihkan untuk beli aset, kemudian ada juga yang ditabung untuk pengembangan usaha gitu. Jadi saya sudah terbiasa dengan ketika dapat uang itu harus langsung dipos-poskan. Oke. Mana yang bisa kita gunakan, mana yang harus masuk ke pos pengembangan usaha, mana yang buat beli aset, dan mana yang untuk kebutuhan lainnya. Karena tidak dapat dipungkiri sehebat apapun usaha kita, kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka itu pasti berpotensi untuk jatuh gitu. Iya, jadi harus ada literasi keuangannya juga harus dipelajarin ya. Dan itu pun saya rasakan di awal-awal bekerja dulu karena yang biasa minta uang gampang gitu kan, ataupun mungkin lebih enak lah belum bekerja gitu. Ketika bekerja dan merasakan punya uang sendiri, kadang ada rasa apa ya? Mau berfoya-foya. Iya, keinginan untuk benar yang kakak bilang tadi. Membeli apa yang kita tidak bisa beli dulu itu besar sekali. Sehingga hasrat untuk menghambur-hamburkan uang juga besar. Uang yang harusnya kita investasikan untuk hal yang bermanfaat, malah kita investasikan ke mall, kemana-mana yang ujung-ujungnya tidak memberi dampak apapun. Jadi dari situ saya belajar, oh ternyata harus segera dipos-poskan. Tidak boleh menunggu uang sisa. Untuk kita tabung, untuk kita masukkan gitu ya. Nanti kalau ada sudah sisa-sisanya itu yang masuk di tabungan. Betul. Tapi memang dari awal sudah harus diposkan. Diposkan untuk tabungan. Dan harus disiplin dengan itu. Jangan sampai uang yang ini sudah terlanjur habis, bolehlah ambil yang ini sedikit. Harus disiplin. Kalau Kak Sinta biasanya berapa persen tuh tabungan dari setiap project atau dari penghasilannya per bulan tuh berapa persen biasanya? Kalau tabungan yang memang harus disimpan untuk masa depan anak itu 20%. 20%. Iya. Oke. Gitu. Ya lumayan ya 20%. Iya. Karena kan kalau kami ini usaha dekor ya. Berbeda dengan usaha lain yang mungkin butuh modal besar. Kalau kami kan barang-barang propertinya udah ada, Bu. Jadi kalau ada project ya paling kalau dekor yang pakai balon tinggal beli balonnya aja gitu. Jadi sebenarnya presentasi keuntungannya cukup besar gitu. Jadi ya dengan 20% dan sekian persen cukup untuk biaya hidup. Gitu. 20% untuk tabungan ya. 20% untuk tabungan, terus sekian persen untuk biaya hidup cukup saya rasa. Oke. Kalau Kak Sandi nih, apakah ada perbedaan sebelum menikah dan setelah menikah pengelolaan uangnya? Iya, pasti ada. Sudah pasti ya. Sudah ada bendahara ya. Jadi kalau memperlengkapi skill set yang ketiga ya, cash flow management. Itu sangat penting. Tidak soal kita kerja di kantor atau kita jadi pengusaha, kita tetap harus memiliki pengetahuan yang tadi ya, literasi keuangan. Tadi udah jelas ya, dijelaskan tadi. Maka saya ingin pesan ke adik-adik, salah satu menghindari kesalahan kami, ada kan di TikTok ya, Instagram, apa yang ingin kalian katakan untuk seandainya ke usia kamu yang ke-20 tahun. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan mengikuti standar dunia ini. Ya, misalnya apa ya? Misalnya kita gadget, apa betul kita sudah harus beli handphone baru kalau kita masih bisa pakai? Ya kan, karena kenapa? Saya sempat terjebak juga ya. Ingin selalu yang terbaru. Ternyata setelah saya mendalami lebih jauh, ternyata yang diupdate hanya itu doang. Tidak jauh signifikannya. Kalau hanya beda 1-2 seri. Dan itu akan terus keluar dan kita dipaksa di brainwash untuk cari yang terbaru. FOMO ya. Fear of missing out. Padahal kita tidak pakai sepenuhnya. Nah, saya sering kali edukasi ke teman-teman ya. Mereka selalu tanya, San, kamu kan banyak project ini. Kenapa tidak mau pakai iPhone? Saya tanya ke mereka, iPhone itu apa yang kalian cari? Kita di samping istilahnya brand ya. Fungsinya apa yang kalian cari? Kebanyakan bilang apa? Kamera. Saya kembalikan, oke. Saya fotografer profesional. Saya punya kamera yang harganya puluhan juta dengan berbagai macam lensa. Menurut kalian, apakah kualitas iPhone bisa melewati alat-alat yang saya pegang? Kan tidak mungkin. Jadi sekarang kalau kalian berbicara biar fotonya bagus, ya ngapain saya beli kamera? Kan sudah ada. Jadi kamera profesional jadi kita tuh tidak boleh hidup
dengan standar orang lain. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Saya bilang saya hanya butuh handphone untuk WhatsApp saja. Sudah selesai. Kalau saya memang mau foto, saya punya banyak kamera dari yang kecil sampai yang besar. Tinggal mau pilih. Jadi istilahnya saya kasih tahu ke teman-teman, ya lihatlah kalau memang kalian memang butuh itu ya silakan. Tapi kalau kita hanya untuk mengikuti gengsi masyarakat pada umumnya, kita akan terjebak. Itu disebut lingkaran setan teknologi. Tidak akan pernah habis. Karena akan keluar lagi seri baru, keluar lagi seri ada baru. Satu channel YouTube, saya lupa berapa minggu lalu saya nonton. Mereka compare iPhone 11 dengan iPhone 17. Yang pakai sama-sama orang yang skill. Fotografer. Nggak bisa bedain mana iPhone 11, mana iPhone 17. Nah, jadi yang kedua adalah kuasai gadgetmu. Maksimalkan betul-betul. Maksimalkan fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya. Kalau memang kita bisa maksimalkan, orang tuh tidak akan lihat tanya itu dibuat pakai apa. Orang akan lihat hasil akhirnya. Betul. Iya. Sama berarti. Saya juga selama handphone saya masih bisa saya pakai komunikasi. Ya, walaupun ada seri-seri di luar sana ya sesuai kebutuhan. Kalau enggak gaji kita habis. Iya, apalagi kami ini. Mentor dan kawan-kawan selesai. Iya, betul-betul. Oke, nah itu pesan-pesan yang sangat bagus sekali dari Kak Sinta sama Kak Sandi. Tapi kalau bicara tentang industri kreatif untuk Sulawesi Utara sendiri nih, potensi untuk bekerja di bidang ini sebagus apa? Gitu. Sebenarnya yang namanya potensi ya di bidang apapun itu besar, asalkan kita menekuni dengan benar-benar. Segala sesuatu yang kita tekuni dengan baik, pasti akan ada hasil yang baik. Hanya kadangkala kita cuma semangat di depan. Iya. Berapi-api. Tapi ketika sudah mulai menjalani, apalagi sudah mulai ada kendala, nah maka sudah mulai mundur. Padahal kalau kita tahan dengan proses kehidupan itu akan membawa kita pada satu hasil yang luar biasa gitu. Jadi kalau ditanya seberapa besar potensinya, sangat besar. Tapi kembali lagi ke mental kita masing-masing, seberapa mampu kita bertahan. Jangan cuma semangat di awal, tapi semangatlah sampai akhir. Kalau saya prinsipnya begini, ketika kita memulai sesuatu, apalagi itu berbeda dengan orang yang dikerjakan oleh kebanyakan orang, bisa jadi kita akan ditertawakan, akan diolok-olok, bahkan akan dianggap halu gitu. Ini halu. Apalagi kalau idenya udah besar ya. Ini tidak mungkin. Maka tetaplah berjuang sampai cibiran berubah menjadi tepuk tangan. Bagus sekali tepuk tangan nih. Quotes-nya bisa jadi quotes of the day. Ubah cibiran sampai jadi tepuk tangan. Tapi itu pastinya tidak semudah yang dikatakan. Tidak semudah, akan ada air mata di dalamnya, akan ada berdarah-darah di dalamnya. Tapi tetaplah bangkit karena kita tahu fokus kita mau kemana. Tapi pastinya untuk bisa sekuat itu pasti ada satu pegangan ya atau satu nilai mungkin yang harus dipegang, karena ya kadang kan apalagi kalau perempuan ya, kalau Pak Sandi mungkin beda, kalau perempuan kan itu hamba hormon kan. Kita ada periode-periodenya sangat semangat, ada periode-periodenya baper, ada periode-periodenya fisnah. Ini saya mau bertanya sesama perempuan gimana mengatasi itu. Tidak bisa dipungkiri, itu ada. Dan hal-hal yang sederhana kadang sakitnya sampai ke jantung. Sakitnya di sini. Tapi ketika menyadari lagi, oh iya, saya kan fokusnya ini. Jadi sadar lagi. Kalau perlu fokus kalian tulis di mana kalian biasanya lewat, di cermin, di kamar, di lemari, fokusnya apa, sehingga kapanpun afirmasi positif dari situ. Kapanpun kita baper, kita lihat, oh iya, fokusnya tersadar itu. lagi. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena tantangan banyak. Kita dari sini mau turun ke lantai 1 biasa aja ada tantangan, apalagi mau berjuang untuk maju. Tapi satu yang selalu jadi pegangan saya adalah yaitu kalau kita mau berjuang sekuat tenaga dan tentu harus libatkan Tuhan, betul sekali. Pasti akan selalu ada aja jalan. Kalaupun bukan sampai ke fokus yang kita mau, Tuhan akan hantar ke fokus yang lebih baik.
gitu. Jadi ya tetap berusaha apapun kendalanya. Jadi buat Gen Z jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan patah semangat dan jangan cuma semangat di awal. Jangan cuma semangat di awal. Oke. Nanti Kak Sinta. Kalau Kak Sandi, gimana? Saya melengkapi. Yang lebih rasional nih laki-laki ya, nggak ada hormon. Ada tapi nggak seperti perempuan. Jadi tadi kan udah bahas ya mental ya. Potensinya di industri kreatif tadi betul, mental itu harus kuat. Nah, saya mau kasih based on data kepada adik-adik yang mungkin di Sulawesi Utara potensinya seberapa besar untuk industri kreatif di Sulawesi Utara, sangat besar. Kita bicara tentang salah satu regulasi pemerintah, presiden kita ya, yang ingin mengangkat budaya adalah identitas bangsa. Jadi sekarang kalau kita perhatikan hampir sebagian besar konten kreator itu bermainnya cuma di ranah kuliner dan humor ya. Nah, jadi sebenarnya masih ada banyak potensi yang bisa kita angkat, misalnya wildlife, kebudayaan, kemudian pariwisata. Ini semua belum ada konten kreator yang betul-betul istilahnya fokus ke sana. Karena mungkin memang orang Manado pangsa pasarnya itu adalah komedi dan makanan. Kuliner ya, jadi lebih banyak. Tapi bukan berarti tiga ini tidak ada pasarnya. Siapa pangsa pasar atau market share kita adalah dunia internasional. Konten kreator itu bukan lagi sebatas di lokal. Video-video kita bisa viral di dunia mana saja. Jadi kalau mereka bisa melihat ini keluar sana, otomatis kita bisa jadi ada jalan yang akan terbuka. Ini waktu kemarin kami dalam satu forum dengan wartawan-wartawan senior, kami berpikir bagaimana caranya mempercepat transfer teknologi dan edukasi seperti ini. Ya makanya ketika tadi waktu kakak bertanya soal potensi, saya langsung ingat itu. Siapa tahu podcast-podcast seperti ini menjadi salah satu wadah informasi bahwa sebenarnya besar sekali potensi di industri kreatif. Itu hanya baru dari satu sudut pandang saja, konten kreator. Belum kalau yang lain-lain, misalnya tentang souvenir. Otomatis dengan banyaknya datangnya turis, mereka pasti akan mencari souvenir untuk bawa pulang. Artinya akan terjadi satu perputaran sistem ekonomi di dalamnya. Sulawesi Utara memang salah satu dikenal adalah potensi pariwisatanya. Betul. Dan menarik, tidak lama lagi Sulawesi Utara ini digadang-gadang menjadi ibu kota internasional. Artinya penerbangan-penerbangan dari internasional akan turun ke Indonesia, baru disebar ke berbagai macam provinsi. Jadi kita ini punya istilahnya titik yang sangat strategis. Jadi kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, ya kita akan tertinggal terhadap momentum yang mungkin akan terjadi dalam jangka waktu dekat. Kita lihat data, berbagai macam penerbangan internasional sudah buka. Terakhir kami dengar berita Korea kalau nggak salah. Iya, Korea dan Australia yang sementara di lobby. Nah, sedangkan di dunia kami sendiri di tour guide, sekarang Sulawesi itu menjadi salah satu jalur yang paling diincar wisatawan. Karena Bali over tourism. Iya, betul. Over tourism mereka mulai menyebar hidden gem lah ya. Sulawesi. Saya aja untuk berapa bulan terakhir ini untuk private turis dari berbagai negara udah lumayan kami dapat, dan mereka itu langsung bilang informasinya, istilah mereka gorilla marketing ya, dari mulut ke mulut. Nah, kita mempersiapkan gelombang-gelombang ini. Apakah kita sudah bisa berselancar? Jadi jangan sampai nanti ketika kita berhasil, yang lain berhasil, teman-teman yang lain bilang tamujur. Betul. Mujur, padahal ini persiapan. Jadi kami udah kasih kisi-kisi dari sekarang. Ayo adik-adik perkuat literasi bahasa Inggris, literasi digital, konten kreator, dan social communication itu akan menjadi modal yang sangat besar untuk berapa tahun ke depan. Artinya, ya kalau kita sudah punya whole package, kita tidak perlu takut mau resign atau mau berdiri dengan kaki kita sendiri. Itu saja, Kak. Ya, Kak, izin ya Kak, saya ingin banget menanggapi ini. Iya, silakan. Ya, karena kebetulan saya punya anak kan, yang satunya kelas 1 SMP, satunya kelas 1 SMA. Dulunya mereka itu kalau saya mau video aja, karena saya konten kreator, kadang mau video ke anak, marahnya luar biasa. Jangan main privasi. Ya. Tapi saya mulai dorong mereka untuk mulai berkarir di digital marketing, dan puji Tuhan saat ini anak saya dua-duanya sudah
mulai live streaming dan sudah punya penghasilan. Dari situ sudah bisa beli HP sendiri. Masya Allah. Sudah bisa beli apapun yang mereka mau sendiri. Tiba-tiba saya pulang udah ada barang. Siapa yang beli? Oh, kita ada pesan, Mami sudah datang dari sini, dari sana gitu. Jadi saya mau bilang sama jagoan digital bahwa berapapun umurmu kau bisa mulai. Ya, mau itu dengan muda, apa? tua, Dengan ya. apa? Dengan tekad yang kuat bahwa harus maju. Saya selalu bilang sama anak saya gini, Mami mulai berkarya di digital marketing itu di usia tua. Sudah 30-an tahun. Tapi puji Tuhan dampaknya luar biasa. Dapat endorse, dapat pemasukan dari Facebook Pro. Itu luar biasa. Nah, kalau Mami saja di usia ini bisa meraih kesuksesan yang sedemikian rupa, apalagi kamu mulai dari situ. Di usia Mami kamu udah pro banget gitu. Betul. Jadi jangan pernah merasa, saya masih kecil. Mulai aja. Masih ada orang tua, mulai aja dulu. Betul sekali. Nah, kalau yang saya lihat nih, kalau Kak Sinta memang support system ke anaknya itu luar biasa ya. Betul. Kalau yang jadi support systemnya Kak Sinta untuk bisa segigi itu sama Kak Sandi ada nggak ya? Kalau saya, karena saya terbentuk dari keluarga yang itu pendidikan kolonialnya luar biasa, sebenarnya saya cukup keras ya. Dan kerasnya kehidupan yang kemudian membentuk saya untuk ya harus. Berarti dari diri sendiri itu memang sudah segigih dan setangguh itu ya. Dan saya selalu bertekad saya harus lebih dari orang tua saya gitu. Kalau orang tua saya capainya segini, saya harus lebih dari itu untuk membanggakan mereka. Dan gitu. Sekarang Kak Sinta jadi support system yang mengarahkan anak-anaknya sekarang ya. Gitu. Sukses atau melebihi malah. Harus melebihi saya. Saya selalu bilang harus melebihi mama papa. Amin. Kalau Kak Sandi support systemnya istrinya kah atau orang tua atau siapa? Istri. Istri yang jadi support system. Jadi menikah itu kan kehidupan seumur hidup ya. Lebih baik telat menikah daripada buru-buru menikah dan salah pasangan misalnya seumur hidup. Itu di sosial media itu quotes-nya hits banget. Saya sangat beruntung dapat istri yang sangat mensupport. Jadi coba bayangin ketika kita struggle kena layoff, istri yang support ya sudah tidak apa-apa. Kebetulan istri makeup artist dan dia juga hairstyle, jadi dia masih bisa kerja. Nah di saat saya mau shifting karir waktu kemarin dari bank itu, saya tanya ke dia bagaimana. Nanti kita sudah tidak keuangan kita sudah tidak sama seperti dulu. Kita mau kejar apa? Kebahagiaan atau status? Ya kan? Kalau status ya oke, saya kerja di bank aja terus, ya kan? Punya banyak bawahan dan lain-lain. Tapi masalahnya adalah frekuensi bertemu kita jadi jarang, ya kan? Pulang udah capek, sudah tidak ada quality time. Nah beruntungnya istri itu bilang ya kita lebih pilih sosok pasangan hidup. Quality time. Ya, jadi dia bilang ya sudah tidak apa-apa. Cuma saya sudah bilang ketika saya mau shifting karir, kemungkinan saya akan 1-2 tahun untuk bangun sistem. Bagaimana dengan kehidupan kita? Oh sudah, nanti saya yang support. Nah, jadi ya itu kami sistemnya seperti jadi ketika saya beberapa tahun itu memang waktu shifting karir tidak kerja dan lain-lain, dia yang bantu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya untuk mencari apa istilahnya bantu ekonomi keluarga. Ya jadi kalau ditanya sistem support terbesar ya itu pasangan hidup. Pasangan hidup ya. Jadi itu juga ya untuk jagoan digital juga jangan sampai salah memilih pasangan ya. Harus punya apa orang satu frekuensi ya, harus punya satu visi dan misi yang sama. Misalnya kami udah merencanakan kami umur 40 tahun kami udah tidak mau kerja terlalu berat. Jadi kami beli lahan kosong di pinggiran kota Tomohon yang sejuk. Kami mau bangun rumah kecil dan hidup bertani. Kemudian ada yang tanya, terus kalian mau hidup dari apa? Nah, saya bilang, sekarang ada ratusan pekerjaan remote work yang bisa. Dan itu sudah mulai saya lakukan dan sudah mulai dapat pundi-pundi dolar lagi. Dolar betul, kan virtual jobnya tuh dari luar negeri ya. Iya, jadi banyak sekali. Jadi memang skill bahasa Inggris ya. Kalau yang saya baca di Pak Sandi sama Kak Sinta ini sama-sama menguasai banyak bahasa. Apalagi Kak Sinta
Jepang, yang sama Jepang, Karena Perancis. kebetulan mama saya guru bahasa Jepang, jadi memang dari kecil ya percakapan kecil-kecil dalam rumah suka pakai bahasa Jepang gitu. Kalau bahasa Prancis bisa tapi tidak begitu pasti. Ini yang merendah ya. Bahasa Inggris juga ya. Karena kebetulan saya juga pernah menjadi guru di international school. Ya, jadi di situ belajar juga. Waktu masuk ke situ bukan fasih, tidak juga bisa tapi tidak fasih. Tapi karena diharuskan pakai bahasa Inggris sepanjang hari, maka otomatis perlahan belajar gitu. Berarti memang kalau di industri kreatif kita harus bisa ini ya, punya salah satu skill yang harus dikuasai adalah skill bahasa asing. asing. Bahasa Inggris terutama. Bahasa Inggris terutama. Itu pintu gerbang tuh. Betul, karena pekerjaan sekarang juga ya bisa global kan. Kita bisa dapat klien dari luar. Kita mau ekspor, mau ngirim email ke klien, masa pakai bahasa Indonesia ya. Dan sebenarnya bukan nanti berhubungan dengan orang luar negeri. Dalam negeri sendiri pun bahasa Inggris itu sudah sangat perlu sekarang ini. Betul. Kita diam di sini aja kedatangan turis asing mau beli produk kita, kan nggak lucu kita pakai bahasa tubuh ya. 100 Bahasa isyarat. Iya, isyarat. Jadi memang itu sudah harus jadi masuk skill yang wajib ya, bahasa Inggris. Oke. Ini ada beberapa Gen Z nih di depan ya. Ini kalau saya sih ini udah banyak sekali ilmu-ilmu dan kisah-kisahnya juga sangat menginspiratif ya. Semoga jagoan digital di luar sana yang awalnya mungkin tadi merasa ragu, minder ya, worry ya setelah mendengar kisah-kisah dari pengalaman hidupnya dari Kak Sandi dan Kak Sinta itu bisa termotivasi ya. Betul. Jadi untuk penutup mungkin dari Kak Sandi dan Kak Sinta untuk jagoan digital nih kira-kira apa nih closing statement atau mungkin walaupun tadi sudah banyak sekali ya tips-tipsnya, tapi ya untuk reminder lagi supaya mereka jadi tambah semangat untuk menjalani hidup yang serba tidak pasti in this economy ya. Orang bilang in this economy kan apalagi karena tahun depan itu ekonominya bisa tambah sulit ya. Sekarang aja mungkin sudah ada yang terdampak ya dari kesulitan ekonomi. Nah tahun depan itu kayak gimana? Apa nih penguat yang bisa diberikan oleh Kak Sinta dan Kak Sandi? Sinta duluan. Buat jagoan digital, tentukan mau jadi apa kamu di hari depan. Dan itu dimulai dari keputusanmu hari ini. Kamu mau makan dulu baru bayar, atau bayar dulu baru makan. Kalau kamu mau makan dulu baru bayar, maka nikmatilah kesenangan sekarang dan kamu akan bayar harga nanti. Karena di usia tua nanti, di saat kamu sudah tidak berdaya, batasan umur di Indonesia ini menghalangi kamu untuk berkarya, maka kamu harus bayar harga untuk menerima setiap konsekuensi dari apa yang kamu tabur di masa muda. Tapi ketika kamu memilih untuk bayar dulu baru makan, maka kamu akan membayar segala harga itu dengan kerja keras, belajar dengan giat, melatih mental untuk tangguh, sehingga pada harinya kamu tua nanti kamu tinggal memakan hasil yang kamu sudah tabur di usia muda. Luar biasa. Kak Sinta nggak mau jadi motivator nih Kak. Saya bagus banget nih kata-katanya ya. Saya sudah menjadi motivator tetap anak-anak saya. Motivator untuk Kak. Baik, makasih Kak Sinta, Kak Sandi dong untuk jagoan digital. Kalau saya buat teman-teman jagoan digital, ya jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau kamu gagal, kamu dapat pelajarannya. Kalau kamu sukses, kamu dapat manfaatnya. Salam. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Sandi sama Kak Sinta atas waktunya ya. Sekedar informasi, waktu mereka ini sangat sibuk, saya minta undur saja untuk besok. Mereka udah nggak bisa ya kakak-kakak ini. Jadi memang hari ini dikasih waktu untuk memberikan petua-petua edukasi untuk jagoan digital. Terima kasih banyak. Semoga jagoan digital bisa mendapatkan hikmah ya. Kalau saya di sini hampir 1 jam atau 1 jam kurang lebih ya kita ngobrol. Saya aja banyak sekali mendapatkan insight-insight baru ya kayak gigi, kemudian juga mental juga. Ya walaupun saya udah kerja, tapi kayaknya masih harus mengasah atau mempelajari skill-skill supaya
tidak ketinggalan dan tentunya bisa memberikan kontribusi bagi organisasi. Betul. Oke, terima kasih untuk Jagoan Digital yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang inspiratif dan narasumber yang istimewa tentunya. Sekian, kami pamit undur diri dan Salam digital.